Bab 1392. Pengerahan tenaga mendadak lebih dari selusin orang berbaju hitam membuat Lin Yu, yang sudah terkendali, lebih pasif, dan bahkan mundur dengan mantap. Sambil melawan pedang dari orang-orang ini, Lin Yu melangkah mundur, jelas menginginkan bebaskan diri dari keramaian. Namun, sekelompok orang berbaju hitam juga menemukan niatnya dan dengan tegas mengelilinginya. Meskipun punggung Lin Yu tidak bisa dipotong, mereka bisa menyerang leher dan belakang kepalanya Lin Yu. Akibatnya, Lin Yu, yang diserang oleh musuh di perut dan punggungnya, hampir tidak punya apa-apa lagi untuk bertarung, dan tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. "Tuan, apakah Anda masih bisa menahannya?" Saat menanggapi serangan di depannya, Bai Rentu bertanya ke arah Lin Yu. Dia juga melihat pada saat ini bahwa Lin Yu tampak sangat berat di bawah pengepungan orang kulit hitam. Dia ingin menarik diri untuk membantu Lin Yu, tetapi sekelompok orang berbaju hitam di depannya sangat kuat di bawah kerja sama timbal balik, yang membuatnya agak sulit untuk diatasi, jadi dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi marah di dalam hatinya, hanya untuk menyalahkan dia karena bakatnya yang rendah dan tidak dapat dengan cepat menumbuhkan tubuh yang kuat dan murni yang diberikan Profesor Lin Yu kepadanya. Jika tidak, mengapa dia begitu pasif? "Sekte Guru, tunggu sebentar, saya akan datang untuk membantu Anda segera." Setelah melihat situasi Lin Yu, Kui Mulang juga sangat cemas. Setelah menghindari beberapa gerakan ofensif, dia memperhatikan pada waktu yang tepat dan dengan cepat membunuh seorang pria berbaju hitam di depannya, lalu berteriak dengan marah, dan gerakannya bahkan lebih tajam dan lebih cepat. Sekelompok pria berbaju hitam menyerang, tetapi semakin dia ingin mengakhiri pertempuran, semakin sedikit orang-orang berbaju hitam yang ingin melawannya. Serangan terhadapnya tiba-tiba melambat. Meskipun ancaman yang dideritanya berkurang drastis, dengan cara ini, dia juga tidak bisa melukai orang-orang berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini jelas menjebaknya dengan sengaja sehingga dia tidak bisa keluar. Setiap kali dia ingin bergerak ke arah Lin Yu, orang-orang berbaju hitam ini langsung meningkatkan kekuatan ofensif mereka dan memaksanya mundur. "Jangan khawatir, aku tahan." Kulit Lin Yu suram, dan dahinya berkeringat deras, tetapi tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, dan matanya masih cerah dan cerah. Semua orang bekerja keras, He Jiarong tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, pria tanpa telinga yang bersembunyi di belakang kerumunan sekali lagi mengambil kesempatan untuk melompat keluar dan berteriak kepada kerumunan, "Kekuatan bajingan ini tidak lebih dari itu. Dia hanya kosong, di bawah pengepungan banyak dari kita." Dia akhirnya menunjukkan bentuk aslinya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Selama kita bekerja lebih keras, kita bisa memenggal kepalanya untuk merayakan kesuksesannya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semangat juang orang-orang berbaju hitam menjadi semakin tinggi. "Persetan, tunggu, aku harus menghancurkan tubuh jelekmu berkeping-keping." Bai Rentu, yang selalu senang dan marah, juga marah dengan kata-kata yang diulang-ulang dari pria tanpa telinga. Dia telah melihat banyak orang jahat, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Pria dengan telinga tanpa telinga ini terus menambahkan bahan bakar ke api, dan terus mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam harus bekerja lebih keras melawan Lin Yu, tetapi dia tidak melakukannya sendiri, dan setiap kali dia mengipasi angin dan menyalakan api di sebelahnya, mereka semua langsung menyimpang dan tidak pernah melakukan kontak langsung dengan Lin Yu dan yang lainnya, jadi Lin Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Karena itu, orang-orang seperti itu seringkali paling dibenci. Setelah dia meneriakkan kata-kata ini, dia menghilang dari pandangan Lin Yu, Bai Rentu dan Kui Mulang lagi. Dia mengalihkan pandangannya dengan mantap, menatap dekat ke arah Lin Yu, bergerak cepat di belakang orang-orang berpakaian hitam dengan pinggang terangkat, dan dengan cepat berputar di belakang Lin Yu. Kemudian dia menegakkan tubuhnya dan dengan cepat melompat ke anak tangga yang ditinggikan di samping, kemudian dia mengeluarkan pipa besi sepanjang puluhan sentimeter dan setebal seruling, dan menyambungkannya dengan kuat dengan salah satu ujungnya dan mengarah ke belakang kepala Lin Yu. Pipi membanting, meniup dengan kuat, dan dengan embusan samar, jarum baja tipis terbang keluar dari pipa besi dalam sekejap, dan itu terbang sangat cepat, membawa kepala Lin Yu lurus. Pada saat ini, Lin Yu, yang bertempur melawan sekelompok orang berbaju hitam, tidak menyadari hal ini,
dan masih dengan kuat mengacungkan belati di tangannya, membuka beberapa bilah di depannya. Melihat bahwa jarum baja meledak hendak mengenai bagian belakang kepala Lin Yu, tetapi pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba membanting kepalanya untuk menghindari pisau di sebelah kiri, dan jarum baja itu langsung mengenai udara dan terbang langsung. Namun, Lin Yu dan pria berbaju hitam, yang sibuk bertarung dengan sengit, penuh dengan pedang, lampu dan pedang, dan mereka sepertinya tidak memperhatikan jarum baja yang berkedip ini sama sekali. Kering. Melihat bahwa dia tidak bisa meniup jarum, pria tanpa telinga itu sangat marah. Kemudian dia mengambil jarum baja lagi dan memasangnya di tempat anak panah, membidik ke belakang kepala Lin Yu lagi, dengan puff lembut, dan kemudian dengan paksa mendorong jarum baja itu. Setelah meniupnya, Lin Yu masih membidik bagian belakang kepala dan lehernya. Inilah keuntungan dari meniup tabung anak panah, diam dan tidak beralasan. Tetapi melihat bahwa dia akan berhasil, Lin Yu tiba-tiba membungkuk dan menundukkan kepalanya lagi, dan bisa menyembunyikan jarum lagi. Sialan, apa kau punya mata di belakang kepalamu? Pria tanpa telinga itu berteriak, melihat bahwa Lin Yu tidak bisa mendapatkannya dari belakang, dia langsung pergi ke sisi Lin Yu, dan mendekat sedikit, memakai jarum baja lagi, berdiri berjingkat, mengangkat dan meniup tempat anak panah itu ditujukan ke sisi wajah Lin Yu dan bertiup kencang. Engah. Jarum baja itu keluar lagi. Karena kali ini jarum baja diarahkan ke profil Lin Yu sudah melihat sekilas cahaya dingin pada saat jarum baja terbang ke depan, tetapi saat ini jarum baja sudah dekat dengannya. Menghindari. Begitu jarum baja menembus, wajah Lin Yu tergores dengan kekuatan besar, dan kepalanya terbanting ke samping. Cantik. Pria dengan telinga hilang tampak sangat gembira saat melihat pemandangan ini dan tahu dia berhasil. Dia jelas melihat jarum baja menembus pipi kiri Lin Yu meskipun jarum ini tidak akan membunuh Lin Yu, itu sudah cukup untuk membuat Lin Yu sakit. Melihat Lin Yu tertusuk jarum baja, orang-orang berbaju hitam yang mengepungnya juga tampak bahagia, mengambil kesempatan itu, mereka bergegas untuk membanting pedang di tangan mereka ke arteri yang terbuka ketika Lin Yu menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat pedang mereka dipotong, belati di tangan Lin Yu juga dibalik untuk memblokirnya, dan kekuatan besar itu langsung memaksa pedang mereka menjauh. Bahkan dalam situasi yang tidak terduga ini, kekuatan reaksi dan kemampuan coping Lin Yu masih belum diabaikan sama sekali. Dan sambil mendorong pisau di tangan orang-orang berbaju hitam, kepala Lin Yu tiba-tiba terangkat, wajahnya tenang, matanya tajam, dan dia masih memiliki jarum baja cerah di mulutnya. Tuhan. Setelah melihat adegan ini, pria dengan telinga pendek dan sekelompok orang berbaju hitam terkejut, tanpa diduga, Lin Yu benar-benar akan menggigit jarum baja yang ditembakkan dengan giginya. Anda tahu, jarum perak ini awalnya ramping, dan kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan tembakannya sangat besar sehingga tidak dapat digenggam bahkan dengan tangannya, tetapi Lin Yu benar-benar melakukannya dengan giginya. Pada saat pria tanpa telinga itu tertegun, Lin Yu dengan cepat menjentikkan kepalanya, dan jarum baja yang dia gigit di mulutnya ditembakkan seperti kilat, mengenai wajah pria tanpa telinga itu.